menurut yang kalian ketahui, ada berapa Dasar bego. Dikasih isyarat tidak mau mengerti. jumlah ayat dalam Al-Quran? Apakah 6.200? Apakah 6.217? Apakah 6.214? Atau 6.205? Atau 6.226? Atau 6.232? Dan terakhir 6.236. Silakan kalian bertanya kepada orang yang pintar dan hubungkan dengan surah 15 ayat 9 bahwa di sana dikatakan Allah SWT yang menurunkan Al-Quran dan Allah SWT yang menjaga. Kenapa terjadi perbedaan ini? Hai tanya kenapa? Dasar bego. Dikasih isyarat tidak mau mengerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para Ikhwan Fillah yang masih setia di Farhan Faluk Channel. Kali ini saya kembali akan membuat sebuah konten untuk mengkanter subhat yang dilancarkan kembali oleh Rudy Yohanes. Orang ini memang benar kalau dikatakan sebagai biang bigodes ya, bigodes dan tidak tahu malu, tidak tahu kapok dalam melancarkan subhat-subhat yang tidak dipikir dulu dan mengkomparasi dengan kitabnya sendiri. Di video yang tadi kita lihat, jelas dia mempertanyakan jumlah ayat-ayat di dalam ayat suci Al-Quran, jumlah ayat-ayatnya. Ya, saya akan membahas ini secara singkat dan ada analoginya ya. Rudy mengatakan jumlah-jumlah ayatnya berbeda-beda. Betul, para ulama jumlah-jumlah ayatnya itu berbeda. Karena apa berbeda? Ada cara penghitungannya ya. Ingat, cara penghitungannya yang berbeda-beda. Tapi bukan konteks jumlah ayat, jumlah bacaannya atau seperti apa. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Di dalam beberapa ulama, kata bismillah itu termasuk di dalam satu ayat. Ya. Kayak siapa yang mengatakan seperti ini? Yang mengatakan ini adalah sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat yang seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa basmalah merupakan bagian daripada surat itu sendiri. Jadi satu ayat. Ya. Sedangkan ulama yang lain, ulama salaf khususnya seperti Ibnu Katsir, Al-Nasai, Al-Syafi'i, Ats-Tsauri dan Ahmad bin Hambal, mereka mengklasifikasikan bismillah bukan sebagai ayat yang berdiri sendiri, tapi cuma sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi satu surat dengan satu surat yang lain ada kata bismillah, itu cuma pemisah, tidak dihitung sebagai satu surat. Itu yang alasan kedua. Ada yang memasukkan basmalah sebagai satu ayat, ada yang tidak, cuma sebagai pemisah doang. Nah, dari dua perbedaan ini saya akan memberikan sebuah analogi yang mudah. Ya, sebuah analogi yang mudah yang ada di negara kita seperti Pancasila contohnya. Nah, sebagai contoh di negeri kita seumpama Pancasila. Ada kata pertama pasti sebelum membaca Pancasila adalah Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai selesai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau ada yang berpendapat seperti yang saya kasih tadi, analogi tadi, ketika basmalah dikaitkan sebagai satu ayat, artinya Pancasila ini bisa dikatakan sebagai 6. Ya, ada yang mengatakan 6, karena apa? Pancasila sendiri termasuk bagian tak terpisahkan dari Pancasila. Sekarang saya tanya, bisa nggak kalian membaca Pancasila tanpa menyebut Pancasila lebih dahulu? Langsung, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tentu tidak bisa. Ya, tentu tidak bisa. Itu analoginya. Artinya, yang kedua, ketika menyebut sesuai dengan apa yang disepakati bersama, yaitu Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Terus sampai ke 5.
Pancasila dianggap sebagai pengantar doang, seperti kata bismillah, cuman sebagai pengantar doang, tapi isinya tetap 5 sila. Ya. Itu dari analogi tadi yang saya bilang tadi. Kenapa ada ayat Al-Qur'an yang berbeda-beda di dalam Quran jumlahnya. Tapi secara kontekstual tidak ada yang berbeda, seperti yang saya kasih contoh tadi di Pancasila tadi. Ya. Terus ada juga yang berpendapat, ulama-ulama kufah terutama. Ada yang memisahkan. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Di mushaf di Indonesia ditulis sebagai satu ayat. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, ayat kedua. Tapi ada yang langsung dibikin satu ayat. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru ditulis ayat pertama. Ya. Alif lam ra. Ya, masih banyak lagi. Itu ditulis mushaf yang kita sepakati di Indonesia satu ayat. Tapi ada lagi yang mushaf yang lain mengatakan itu bukan satu ayat karena termasuk bagian dari kalimat berikutnya. Ya, jadi jumlahnya berbeda di situ. Berbeda-beda di situ. Saya kasih contoh di Undang-Undang KUHP. Umpama bukan Undang-Undang 45. Negara menjamin kebebasan seumpama. Dikatakan di situ bahwa negara menjamin, kan di situ ada pasal 32A, 32B. Tapi ada yang menyatakan bahwa 32 itu tidak terpisah 32A atau 32B, tapi 32 aja. Apakah mempengaruhi secara kontekstual? Tidak. Isinya sama, konteksnya sama, redaksionalnya sama. Hanya cara sudut. Jadi yang berbeda itu adalah sudut pandangnya, perspektifnya. Tapi secara kontekstual dan redaksionalnya tidak berbeda sama sekali. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, apakah ketika kita melihat Pancasila berdiri sendiri seperti bismillah ditulis sebagai satu akan mempengaruhi secara kontekstual isinya? Tidak ada. Tidak ada perbedaan sama sekali di Al-Qur'anul Karim. Dan itu yang membuat saya men-challenge si Rudi. Dan ini semua debater Kristen selalu cuman cuap-cuap doang, nggak pernah bisa menunjukkan. Bahkan sekelas debater di Indonesia yang kita tahu kemampuannya rata-rata bigoders atau paukers ya, debater-debater yang di dunia yang terkenal aja nggak pernah bisa mematahkan Al-Qur'anul Karim. Karena memang di dalam Al-Qur'anul Karim kamilah yang menurunkannya dan kami yang menjaga, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, kalau kita komparasikan, saya suka mengkomparasikan biar kubu sebelah yang melemparkan subhat, kubunya si Rudi Yohanes ini akan bisa berpikir, dia bisa berpikir sehat. Saya kasih contoh kepada Rudi Yohanes di kitab Anda di kitab Anda sendiri. Di dalam Ezra 2 ayat 5 ya versus Nehemia 7 pasal 10. Ingat-ingat ya, Ezra 2 pasal 5 sama Nehemia 7 pasal 10. Apa yang di sana dikatakan? Ini eksak loh ya, ini eksak jumlah. Dalam Ezra jumlah anak Arab tertulis 775 orang di Ezra. Tetapi di Nehemia ya, di Nehemia ternyata jumlahnya 625 orang. Ini secara kontekstual berbeda. Ini yang namanya mengkomparasi dan terjadi sebuah paradok. Karena apa? Secara redaksionalnya beda, secara kontekstualnya beda. Ya, itu Rudi. Terus yang kedua, Raja-Raja 8 pasal 26 sama 2 Tawarikh 22 pasal 2 ya. 2 Tawarikh pasal 2. Dalam 2 Raja-Raja, umur Ahzia ketika naik raja tertulis sebagai raja ya, sebagai raja tertulis 22 tahun. Tetapi dalam 2 Tawarikh 42 tahun. Selisih 20 tahun, Bro. Ya, ketika naik itu kan berarti tidak ada perspektif yang berbeda. Berarti ketika dia mulai menjabat atau ketika dinobatkan sebagai raja. 22 tahun dan 2 tahun. Ini jelas berbeda. Masih banyak contoh-contoh yang lain seperti itu. Ya, masih banyak contoh-contoh seperti itu. Terjadi sebuah paradok bahkan yang bersifat eksak. Yang bersifat angka. Angka itu tidak bisa ditafsirkan. Angka itu tidak bisa diperspektifkan, tidak bisa membuat opini berbeda. Satu ya satu karena dia eksak.
Dan yang paling parah sebenarnya adalah jumlah kitab suci mereka. Katolik 72 kitab dan Protestan 66 kitab. Bukankah ini adalah sebagai sebuah penghinaan bagi Katolik? Bahwa Katolik memakai kitab 6 kelebihannya itu bukan kitab suci. Kan ini kitab suci itu adalah firman. Berarti Katolik melakukan kebohongan dong, kata Protestan. Kalau menurut pemikiran dari pemikiran dari logikanya si Rudi. Makanya jangan melempar subhat yang kamu sendiri akan hancur sendiri dengan pola pikir kamu, dengan logika kamu, Rudi. Ya. Terus di dalam kitab Ester, di dalam Katolik, ya, di surat 6 itu cuma 10 pasal, tapi di Protestan ada 16 pasal. Jelas ada kelebihan 6 pasal. Ini ucapan siapa sebenarnya? Tapi di dalam Al-Qur'anul Karim yang kamu subhatkan, coba bacaan Al-Fatihah. Ada yang memandang bismillah itu sebagai satu ayat yang berdiri sendiri. Tapi ketika dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba yang memandang bismillah berdiri sendiri, apakah bacanya berbeda? Tidak, sama. Secara redaksional maupun secara kontekstual. Ini berbeda dengan kitab Anda. Jadi Rudi Yohanes, kalau melempar subhat yang pintar sedikit, ya. Dan para Ikhwan Fillah, tolong kalau ada yang punya channel di grup-grupnya si Rudi, netizennya, dibagi, di share. Dia sudah 2 kali mangkir atau menolak debat dengan saya, si Rudi, tentang video-video dia di TikTok. Selalu saya komentarin. Yang kemarin juga waktu saya mengcounter video dia, ya, mengcounter video mereaction video dia yang pertama, di video saya yang satunya tentang yang kemarin tentang hadis Bukhari 884 itu, tentang surat jumlah ayat di surah Jumuah, ya. Dia sudah saya tantang juga, ternyata dia nggak berani. Nah, kali ini tantangan saya yang kedua untuk video ini. Ayo Rudi, kita debatkan topik video yang kamu angkat biar kamu bisa paham, ya. Oke, Ikhwan Fillah, cuman itu aja yang saya bawakan. Terima kasih. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.